makin panas. Nikita Mirzani berencana liburan ke Swiss. Tegas, enggan karantina sebelum Rahel V-nya dipenjara. Artis Nikita Mirzani menilai alasan Rahel V-nya kabur dari karantina karena rindu anak tidak bisa diterima. Menurut Nikita, orang lain yang punya anak sedang menjalani di karantina pasti kangen dengan anak-anaknya. Bahkan Nikita Mirzani tidak membenarkan apapun alasan Rahel V-nya kabur alias tidak menjalani karantina di Wisma Atlet. Nikita menilai setiap warga negara harus mematuhi peraturan pemerintah dan tidak ada hak istimewa meski kepada seorang publik figur. Ditambah pengakuan Rahel V-nya soal rindu anak tak sejalan dengan keputusan extend ke Los Angeles saat jalan-jalan. Jujur, karena gue pernah merasakan karantina, gue kesal ya. Gue juga punya anak. Kalau alasannya kangen anak, kenapa pas dia ke LA, dia nggak bawa anaknya? Itu satu. Kedua, dia extend 8 hari di LA sama pacarnya, ujar Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Nikmir, panggilan akrab Nikita Mirzani menilai, harusnya Rahel V-nya tidak menambah waktu jalan-jalan jika memang rindu dengan anaknya. Mengingat 8 hari bukan waktu sebentar, sementara keputusan tersebut dilakukan dengan sadar. Itu bukan waktu yang sebentar loh untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim. Terus, tiba-tiba dia diwawancara sama Boy. Dia bilang, saya tahu, saya salah, tapi saya kangen anak, tapi bukan alasan untuk saya. Ya, emang bukan alasan, jelas Nikmir. Menyusul hal tersebut, Nikita Mirzani merasa ada ketidakadilan. Dia pun membuat keputusan akan menolak dikarantina ketika pulang dari luar negeri. Presenter kontroversial itu mengaku berencana jalan-jalan ke Swiss dalam waktu dekat. Dia menegaskan tak ingin melaksanakan karantina jika kasus Rahel V-nya belum diurus. Gua mau dikarantina asal Rahel V-nya dipenjara dulu, tegas Nikita Mirzani. Diketahui, Rahel V-nya menggegerkan publik karena diduga kabur saat karantina di Wisma Atlet. Usai pulang dari Amerika Serikat, mantan istri Okin itu bertolak ke Bali untuk merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Disebutkan, Rahel V-nya kabur dari Wisma Atlet dibantu oleh oknum anggota TNI, inisial FS. Akibatnya oknum TNI tersebut dinonaktifkan oleh Kodam Jaya. Selain itu, hukum Rahel V-nya belasan ribu orang tanda tangani petisi penjarakan janda Okin. Sang selegram bakal diperiksa polisi hari ini. Kasus kaburnya selegram Rahel V-nya dari karantina melahirkan sebuah petisi di situs ceng.org. Rahel V-nya sebelumnya mengetahui tidak menjalani karantina selepas pulang dari Amerika Serikat. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan, ujar Rahel. Dikatakan Rahel, ia tidak menjalani karantina karena beralasan ingin bertemu dengan anak-anak. Perlakuan aku ini salah dan gak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga gak bisa dibenarkan sama sekali, ucap mantan istri Niko Al-Hakim alias Okin. Tapi memang alasan aku karena pengen ketemu anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat, bebernya. Kelakuan Rahel yang tak menjalani karantina usai kepergian dari luar negeri menuai kecaman publik. Bahkan di situs ceng.org muncul petisi agar Rahel segera diproses hukum atas perbuatannya itu. Dikutip dari kompas.com, petisi itu dibuat oleh netizen bernama Natia Rina Afi, ditulis ceng.org. Segera proses hukum bagi Rahel V-nya berani kabur dari karantina, demikian judul petisi itu. Membuat petisi menjelaskan bahwa seluruh warga Indonesia harus menaati peraturan. Ketika berita ini dibuat, petisi sudah ditandatangani 13.666. Namun, petisi itu sekarang sudah ditutup. Tidak sedikit netizen yang berkomentar pedas menanggapi sikap Rahel itu. Buna berhak dipenjara, tulis netizen dengan akun Nurul Akmal. Usut tuntas, jangan mau negara dibeli ama influencer. Konyol banget,
institusi pemerintah bisa diacak-acak sama influencer, imbuh netizen bernama Mika N. Sementara, rencananya Rahel bakal diperiksa polisi pada Kamis 21 Oktober 2021 di Polda Metro Jaya. Rahel dijadwalkan menjalani pemeriksaan bersama pacarnya, Salim Nauderer, dan manajernya, Maulida Khairunisa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memastikan akan ada sanksi pidana untuk ibu dua anak itu. Ya, jelas ada sanksi dipidana. Kan ada undang-undang karantina, ada undang-undang wabah penyakit. Kalau nggak ada pidana, polisi nggak urus doang, tegas Yusri saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin 18 Oktober 2021. Sementara itu, Deddy Corbuzier sebut 2 kemungkinan hukuman untuk Rahel V-nya. Karena menurut Deddy Corbuzier, kasus Rahel V-nya pasti melalui jalur belakang. 2 kemungkinan hukuman yang mungkin diterima Rahel V-nya ini dianggap Deddy Corbuzier sebagai hukuman yang ringan. Kasus kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet masih bergulir. Kasus bermula saat Rahel V-nya datang dari Amerika dan tidak menjalankan prosedur karantina kedatangan luar negeri seperti yang seharusnya. Rahel V-nya meminta sekamar dengan pacarnya di Wisma Atlet dan hanya 3 hari menjalani karantina. Kemudian keluar dengan dibantu oleh oknum yang sekarang sudah dinonaktifkan. Profesor Zubairi Jurban menceritakan prosedur kedatangan luar negeri yang benar. Kita maunya aman, tidak seperti yang lalu saat kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Jadi kita harus karantina. Pertama, harus vaksin dulu 2 kali. Sebelum berangkat ke Indonesia, harus PCR. Sampai sini PCR lagi. Hari keempat, PCR ulang. Hari kelima, dulu 8 hari. Boleh selesai, kata Profesor Zubairi Jurban. Tidak mungkin di Indonesia tidak ada jalan belakang, jawab Deddy Corbuzier. Maksud Deddy Corbuzier adalah, dengan adanya kasus Rahel V-nya, pasti ada kasus lain yang serupa, tetapi tidak di blow up. Menurut Deddy Corbuzier, Rahel V-nya kemungkinan cuma mendapat hukuman ringan. Misalnya, jadi duta COVID-19 terus dimaafkan. Perdata, denda 100 juta. Pilihan lain, suruh kerja sosial. Secara pribadi sih, sanksi sosial sudah cukup berat, kata Profesor Zubairi Jurban, seperti yang dikutip Semarangku dari podcast Deddy Corbuzier. Bagaimana menurut pendapat Anda?